Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, taruna dan taruni, pada hari ini saya akan mempersembahkan sedikit saran komunikasi publik pada saat presentasi karya ilmiah. Pada dasarnya, presentasi karya ilmiah adalah menyampaikan hasil penelitian atau kajian akademik secara lisan dan visual kepada audien pada tujuan tertentu. Tujuan presentasi karya ilmiah adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kita, menyampaikan temuan dengan cara yang mudah dipahami, mendapatkan feedback dan masukan agar kita bisa menerima kritik dan saran dari audien demi penyempurnaan karya kita. Membangun kredibilitas, yaitu menunjukkan kompetensi dan profesionalisme dari kita sendiri. Berbagi pengetahuan, antara lain adalah mengembangkan ilmu dan wawasan yang kita miliki dengan penyempurnaan dari orang lain. Selain itu juga sebagai salah satu prasyarat akademis apabila kita semua menyelesaikan S1, S2, maupun S3. Para taruna, para mahasiswa sekalian, manfaat presentasi karya ilmiah antara lain adalah bagi presenter sendiri, meningkatkan keterampilan komunikasi dan public speaking, memperdalam pemahaman karya yang dibuat, membangun jaringan profesional, meningkatkan rasa percaya diri kita. Bagi audiens, memperoleh informasi wawasan baru, mengikuti perkembangan ilmu terkini yang kita tulis, mengajukan pertanyaan dan diskusi secara langsung. Bagi institusi suatu perguruan tinggi adalah meningkatkan reputasi akademis. Ini dapat digunakan juga sebagai salah satu prasyarat akreditasi program studi. Memfasilitasi pertukaran ide di lingkungannya universitas dan mendokumentasikan perkembangan penelitian yang dimiliki. Selanjutnya, kita juga perlu persiapan-persiapan, antara lain persiapan materi. Kita harus mempelajari kembali karya ilmiah agar kita lebih kuasai. Kita susun secara logis yang terdiri atas pendahuluan, permasalahan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian kita siapkan ringkasan yang jelas pada setiap babnya. Kemudian persiapan media presentasinya, buat slide yang menarik, kalimat yang nggak terlalu singkat, gunakan visual efektif, misalkan grafik, tabel, dan sebagainya. Hindari teks yang berkelebihan dan berkepanjangan. Buatlah poin-poin saja. Siapkan handshot atau dokumen yang dibagikan kepada peserta yang mendengarkan paparan kita. Kemudian persiapan pribadi yang harus kita lakukan. Ya sebaiknya kita berlatih untuk presentasi di depan umum, baik melatih di depan cermin, di depan teman-teman maupun pembimbingnya. Siapkanlah jawaban sesuai dengan hasil penelitian yang Anda miliki. Manage waktu sedemikian rupa, siapkan penampilan profesional, misalkan bajunya yang rapi, rambutnya dirapikan, jenggot dirapikan, dan sebagainya. Karena kesan pertama adalah 5 menit pertama bagi seorang presenter terhadap audiennya. Persiapan teknis adalah cek perangkat yang tersedia. Apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tes slide di lokasi. Siapkan backup file apabila terjadi sesuatu atau backup lainnya. Datang lebih awal agar persiapan lebih mudah. Adik-adik sekalian, para taruna, mahasiswa tingkat akhir, selanjutnya kita harus betul-betul meminut waktu yang tersedia. Sebagai contoh, misalkan kita diberikan alokasi waktu 15 menit. Maka, pembukaan cukup 1,5 menit saja. Salam, perkenalan, dan outline yang kita bicarakan apa. Kemudian latar belakang 2 menit. Gap-nya seperti apa, penelitian seperti apa, tujuan manfaat penelitian seperti apa. Kemudian metode 2 menit. Desain, sampel, teknik analisis, dan sebagainya. Bagaimana urutannya yang jelas. Kita lebih fokus pada hasil, yaitu lebih besar, 5 menit. Temuan utama seperti apa, data seperti apa, visualisasinya seperti apa yang kita temukan itu. Kemudian diskusi 3 menit,
interpretasinya, implikasinya, dan keterbatasan yang ada, dan tulisan yang kita sampaikan tadi. Kemudian penutup 1,5 menit, ini beri kesimpulan, saran, dan apresiasi, dan mohon dukungan dari seluruh audit. Sehingga total menit waktu 15 menit dan tutup. Dan kita tidak mundur-mundur lagi. Adik-adik sekalian, para mahasiswa akhir dan taruna sekalian, demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat berkarya dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.